Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai hasil dari kegiatan pendampingan dan supervisi pembuatan peta dasar skala 1:5000 yang sudah dilakukan secara online. Biasanya saya menyampaikan penjelasan ini berupa sebagai lampiran gitu, lampiran dari laporan secara tertulis seperti itu. Saya coba sampaikan penjelasannya, kemudian contoh-contohnya, kemudian biasanya saya juga sertakan tangkapan layar gitu ya, sehingga harapan saya itu bisa mempermudah pengguna, mempermudah pemohon. Akan tetapi kadang-kadang memang masih ada pemohon yang belum cukup dengan penjelasan itu dan kadang masih menanyakan via telepon dan sebagainya. Atau kadang-kadang ada pemohon yang tidak berkomunikasi, tapi kemudian di kegiatan supervisi berikutnya perbaikan itu belum dilakukan seperti yang saya harapkan gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan penjelasannya secara lisan gitu ya, saya rekam dalam bentuk video sehingga saya berharap nanti saya bisa menjelaskan dengan lebih rinci, dengan lebih detail. Saya juga bisa memberikan contoh-contoh ke datanya langsung secara dinamis, sehingga harapan saya dengan begitu nanti bisa lebih mempermudah pemohon untuk memahami perbaikan seperti apa yang saya maksud, sehingga harapan saya itu bisa lebih mempermudah nanti dalam proses perbaikan ke depannya juga. Saya juga berharap video ini nanti bisa berlaku secara umum, sehingga tidak hanya berlaku kepada pemohon yang bersangkutan dalam kegiatan ini, tapi nanti juga bisa berlaku pada pemohon-pemohon lain yang memiliki karakteristik data yang kurang lebih sama, atau karakteristik kesalahan yang kurang lebih sama, seperti itu. Baik, pertama-tama saya akan mereview terlebih dahulu draft laporan yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, di atas ini nanti ada judul, kemudian ini adalah informasi keberapa supervisi ini sudah dilakukan, di mana ini adalah supervisi kelima. Saya memang melanjutkan dari supervisor yang lain. Supervisor yang lain telah melakukan yang keempat di bulan Desember tahun 2022 kemarin. Kemudian di atas nanti di sini ada bagian pembuka, kemudian langsung pada hasil pendampingan, hasil supervisi. Dibagi menjadi dua bagian, sumber data dan unsur peta dasar. Di dalam unsur peta dasar kita bagi menjadi 6 subbagian. Hipsografi, perairan, nama rupa bumi, transportasi, unsur bangunan, dan penutup lahan. Kemudian di bawah sini adalah kesimpulan. Nanti di sini akan disampaikan apakah peta yang dimaksud masih perlu perbaikan atau sudah dapat langsung digunakan. Nah, di halaman berikutnya, di sini nanti ada tanda tangan tim supervisi, kemudian di bawah ada catatan. Catatan ini yang pertama nanti akan saya sampaikan bahwa pemeriksaan yang saya lakukan di supervisi kelima ini ada dilakukan dengan cara mengambil sampel pada beberapa lokasi. Sehingga saya berharap nanti pemohon itu setelah mendapatkan contoh kesalahan tersebut itu bisa melakukan pemeriksaan mandiri ke daerah-daerah lain yang belum saya ambil sampelnya, sekaligus melakukan perbaikan. Sehingga nanti di supervisi berikutnya itu sudah terminimalisir kesalahan tersebut. Karena di supervisi berikutnya kemungkinan saya akan mengambil sampel di tempat-tempat yang saya belum sampel sekarang. Sehingga kalau itu belum dilakukan, nanti bisa jadi saya masih menemukan kesalahan yang sejenis lagi di tempat lain. Seperti itu. Yang kedua, saya akan menyampaikan link di sebelah sini yang isinya adalah data yang berisi penanda kesalahan. Jadi nanti saya menyampaikan penanda kesalahannya. Jadi misalnya ada kesalahan digitasi jalan, itu saya berikan tanda, nanti pemohon bisa langsung melihat, oh ini yang dimaksud, catatannya ini, sehingga perbaikannya seperti ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya berikan link untuk melihat video penjelasan yang sedang saya sampaikan ini. Di halaman berikutnya, kita akan bisa melihat formulir QC. Di sini kita lihat nanti per unsur ya, ada unsur perairan, kemudian unsur transportasi, unsur bangunan, dan sebagainya. Di sini memang saya menyampaikan angka gitu ya. Misal di unsur perairan, itu ada 18 kesalahan pada 132 unsur. Angkanya mencapai 86% untuk hasil yang sudah benar gitu ya. Akan tetapi saya berharap nanti pemohon tidak terlalu fokus pada angka tersebut karena kadang-kadang tidak realistis gitu ya. Saya contohkan di bagian penutup lahan. Di penutup lahan itu jumlah unsurnya adalah 54.191. Sementara jumlah kesalahannya 74 bagian. Ini kalau kita persentase itu kecil sekali. Sehingga dia masih tetap 100% benar, masih masuk ke toleransi. Akan tetapi kalau kita lihat nanti kesalahan-kesalahannya, itu adalah kesalahan yang
harus diperbaiki. Jadi nanti mohon jangan jangan terlalu fokus pada angka-angka ini. Di bawah nanti ada keterangan kesimpulan bahwa ini belum lulus, tanggal mulai QC, tanggal berakhirnya QC, dan sebagainya. Baik, itu dari laporan. Saya kembali ke atas kembali. Nanti selain laporan, itu saya juga akan menyampaikan ke datanya langsung gitu ya. Jadi yang pertama, saya langsung menjelaskan ke masing-masing bagian yang sudah saya lakukan pemeriksaan. Pertama dari sumber data. Sumber data itu sudah selesai, sudah diperiksa sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin bisa dibilang tahun kemarin gitu ya. Sudah diperiksa tahun kemarin, sudah tidak ada pemeriksaan yang saya lakukan kembali. Yang kedua, untuk unsur peta dasar, ini alhamdulillah ini pemohon ini sudah menyampaikan semua unsurnya dengan lengkap. Jadi ada kontur LN, perairan AR, dan seterusnya sampai ke penutup lahan AR sudah lengkap. Penamaan dan struktur atributnya juga sudah sesuai. Akan tetapi ada satu catatan untuk semua unsur di mana sistem koordinat yang digunakan itu masih perlu diubah ke dalam sistem koordinat terproyeksi dengan menggunakan sistem proyeksi petanya adalah UTM zona 49S. Ini nanti berlaku untuk semua unsur gitu ya. Itu catatan umum dulu untuk semua unsur. Kemudian saya masuk ke masing-masing unsur. Pertama adalah hipsografi. Ini satu-satunya perbaikan adalah mengubah sistem koordinat ini saja. Untuk yang lainnya sudah tidak ada. Jadi kalau ini nanti sudah dilakukan, maka di pemeriksaan berikutnya, insya Allah sudah bisa kita tandai ini sudah selesai. Kemudian yang kedua, perairan. Perairan, pemohon sudah menyampaikan dua data, perairan LN dan perairan AR. Nah, di perairan LN dan perairan AR ini masing-masing ada kesalahan yang harus diperbaiki. Tadi pertama sama dengan unsur yang lainnya bahwa ini masih perlu diubah sistem koordinatnya. Nah, kemudian saya masih menemukan nih di perairan AR itu ada atribut yang masih belum diisi dengan benar. Kita langsung lihat ke contoh datanya saja ya. Jadi ini adalah data yang disampaikan oleh pihak pemohon. Oh ya, saya review sebentar untuk datanya. Pertama, kita untuk folder untuk dataset peta dasar, ini isinya adalah unsur-unsur peta dasar yang akan diperiksakan gitu ya. Kemudian ada folder QC tertanggal 23 Desember 2022. Ini adalah catatan QC oleh tim supervisor sebelumnya. Nah, saya masih memperhatikan catatan di situ. Kemudian nanti di sini di bawah sini ada empat eh, data berbentuk poligon gitu ya. Ada catatan pemeriksaan PL bangunan AR, kemudian PL transportasi dan PL perairan, kemudian yang terakhir adalah catatan pemeriksaan secara umum. Ini nanti adalah catatan-catatan pemeriksaan dari saya yang nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhirnya adalah sumber data citra satelit yang digunakan oleh eh, pemohon. Kita akan melihat tadi catatan dari masih adanya kesalahan atribut yang belum terisi dengan baik. Kita akan lihat. Jadi kita nanti bisa melihat di folder di data yang saya berikan judul catatan pemeriksaan. Misalnya untuk perairan berarti ya. Untuk perairan, ini ada perairan AR belum diisi atributnya. Ini kalau misalnya kita buka, ini adalah data, ini adalah penandanya. Ini ya, saya kenalkan dulu, ini adalah penandanya. Kemudian di belakang ini adalah data perairan AR. Kemudian ini adalah transportasi AR dan sebagainya. Kita lihat untuk data perairan AR. Kalau kita cek pada lokasi tersebut, maaf, kalau kita cek, maka kita akan menemukan sungai tersebut besar, namun datanya masih kosong. Sungai tersebut itu besar, namun data yang di sini masih kosong. Ini contoh ada sungai yang nampak jelas, akan tetapi datanya belum terisi. Nah, ini nanti mau diperbaiki. Kemudian yang kedua,
Catatan kedua, data perairan AR masih perlu perbaikan bersama dengan data penutup lahan AR. Saya berikan contoh, oh ya sebelum ke sana, ini nanti saya tambahkan ke draft laporan ya. Jadi eh, saya kembali ke laporan tadi, di mana ada data perairan air yang masih perlu perbaikan bersama dengan data penutup lahan air. Kita lihat kalau untuk catatan itu kita melihatnya ada di bagian sini. Jadi ada 4 poligon tadi. Kita ambil poligon yang catatan pemeriksaan PL dan perairan. Ini kalau kita lihat di sini masih ada sekitar 17 penanda. Kita lihat satu-satu dulu. Misal ini tanda yang pertama. Eh, saya tahu kemungkinan ini penyebabnya adalah karena pemohon membatasi AOI-nya, AOI pemetaannya itu di sebelah sini. Saya perbesar ya. Saya menandai yang di bagian dalam ini. Sementara sungainya itu tergambar sampai di luar sini. Nah, ini nanti berlaku umum, bukan hanya di sungai ini, tapi nanti juga berlaku di transportasi, berlaku di bangunan. Ini saran saya adalah agar batas penutup lahan, batas penutup lahan itu nanti mengikuti bagian terluar dari objek yang dipetakan. Jadi kalau misalnya sungai dipetakan sampai bagian sini, maka penutup lahan dipetakan sampai di situ juga. Meskipun batas untuk BP rencana kerja tata ruangnya itu tetap di dalam, silahkan saja itu di luar apa namanya, di luar kompetensi saya untuk mengomentari gitu ya. Akan tetapi untuk pemetaannya, alangkah baiknya saran kami itu penutup lahannya itu batas terluarnya sama dengan batas terluar objek yang dipetakan. Kemudian yang berikutnya, eh, saya mohon maaf belum masuk ke sini, tapi nanti saya tambahkan ya. Jadi ada eh, data transportasi, atau nanti mungkin di transportasi. Baik, mungkin di transportasi. Ini saya sampaikan bahwa catatan perbaikan, penanda kesalahan, dan penjelasan disampaikan secara detail pada bagian catatan. Jadi nanti di bagian bawah tadi yang sempat saya sampaikan di awal, ada penanda kesalahan dan sebagainya. Nama rupa bumi yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah nama rupa bumi. Nama rupa bumi sudah diperiksa, masih memerlukan sedikit perbaikan saja sebenarnya. Karena tidak bisa menambahkan sedikit, jadi terpaksa saya tuliskan dengan masih perlu perbaikan gitu ya. Standarnya begitu. Nah, eh, untuk data itu sudah dinyatakan sesuai sebenarnya. Karena tapi tadi lagi-lagi yang belum disesuaikan hanya mengubah sistem koordinatnya ke dalam sistem koordinat terproyeksi. UTM zona 49S. Yang berikutnya unsur transportasi ini sudah diperiksa, masih memerlukan perbaikan. Mohon maaf, yang ini cukup banyak. Jadi pertama untuk unsurnya sudah lengkap ya, ada transportasi AN dan transportasi AR. Kita bisa melihat di sini kalau kita lihat di sini ada transportasi area, kemudian ada juga transportasi garis. Eh, ini yang catatan umum juga berlaku bahwa datanya nanti masih perlu dipindah ke UTM zona 49S. Kemudian ada terdapat transportasi LN yang belum terdigitasi. Kita coba lihat contohnya di sebelah sini. Transportasi, mohon maaf tadi transportasi LN ya. Transportasi LN belum terdigitasi. Kita lihat catatan umum di sini. Kalau terkait dengan catatan yang LN atau line itu akan didapatkan hanya di sini. Tapi kalau yang AR itu bisa jadi di salah satu ini atau di sini. Tapi secara umum yang untuk AR itu semuanya sudah ada di dalam 3 catatan itu. Baik, kita lihat yang kodenya. Oh ya, ini saya berikan kode. Mohon maaf tadi saya belum sampaikan di depan ya. Jadi setiap catatan kesalahan itu saya berikan kode. Kodenya berapa? Nah, itu nanti terkait dengan kode yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di sini misalnya nih ada penutup lahan. Saya temukan logical konsistensinya yang ada yang salah gitu ya. Itu nanti kodenya saya berikan 47. Kalau tadi disebutkan yang transportasi mohon maaf 27 tadi ya, 27 atau 22 mungkin. Nah, di 22 ini berarti kekurangan ekstraksi unsur transportasi.
Kita lihat 22 ini penandanya. Kalau kita lihat maaf sebentar, saya cari yang lebih tepat. Oh yang mana? Ini contoh apa namanya LN yang saya deteksi belum terdigitasi gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada pola garis gitu, belum terdigitasi. Nah ini ada nanti ada beberapa catatan yang seperti ini. Eh, kita harus melihat satu-satu. Misal ini terlihat jelas di sini ada jalan gitu ya, jalan setapak dan ini belum terdigitasi. Ini contoh data tadi yang berdasarkan catatan disebutkan terdapat unsur eh, transportasi yang belum terdigitasi. Kemudian terdapat data transportasi LN yang overlap dengan perairan sehingga perlu diperbaiki. Nah ini hmm, kita perlu melihat ini. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada di belakangnya itu ada data perairan gitu ya. Ada data perairan, kemudian di atasnya ini ada jalan yang sedikit masuk ke perairan. Kalau ini sekalian nyebrang, saya bisa ngecek ke citranya dan benar benar itu. Tapi ketika dia hanya sedikit motong di bagian pinggir gitu, eh, saya kok khawatirnya ini adalah kesalahan digitasi. Jadi nanti dia perlu eh, jalannya ditarik ke luar sungai atau sungainya yang memang harus lebih eh, sempit lagi sehingga tidak tidak berpotongan dengan data jalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya terdapat data transportasi LN yang oh ya, mohon maaf ini yang tadi sudah kita sampaikan, makanya komentar saya tadi, apakah nanti perairan AR-nya yang diperbaiki apa transportasi LN yang diperbaiki mengikuti perairan AR atau sebaliknya. Nah, itu nanti kami serahkan ke pemohon, ke tim teknisnya, perbaikan seperti apa yang diperlukan. Kemudian berikutnya adalah terdapat data perairan AR yang perlu disesuaikan, perlu diperbaiki, menyesuaikan dengan transportasi LN. Jadi ada beberapa eh, digitasi, contohnya di sini. Eh, Setelah saya melakukan pengecekan ke data yang lain, sebenarnya saya menemukan bahwa ini lebih harus dikomentari secara bersama-sama sebenarnya. Akan tetapi coba kita lihat satu persatu dulu. Nanti kita akan kembali review di bagian penutup lahan. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini saya punya data jalan. Mohon maaf, ini transportasinya saya transportasi dan transportasi. Ini kalau kita lihat data transportasi LN-nya itu nyambung. Sementara data transportasi airnya diputus. Ternyata tadi saya yakin ini alasannya adalah karena penutup lahannya memang dipotong di sebelah sini. Nah ini nanti kembali lagi ke komentar yang tadi terkait dengan sebaiknya penutup lahannya mengikuti bagian objek terluar yang dipetakan seperti itu. Ini contohnya cukup banyak. Ini contohnya cukup banyak. Saya coba eh, berikan beberapa ya. Karena yang lainnya tidak seperti itu. Ini contoh yang lainnya. Ini kalau kita lihat eh, jalan itu LN-nya itu adalah ke sini. Yang ini yang nyambung. Tapi kalau kita lihat ini yang dipotong, yang ini nyambung ke sana. Nah, ini tidak tepat. Harusnya motongnya AR itu sama dengan LN-nya. Jadi kalau seperti ini berarti ini yang nyambung ke sini. Jalan LN ini yang diputus karena garisnya juga putus di sini. Seperti itu. Contoh lain lagi ini. Ini kalau kita lihat LN-nya, transportasi LN-nya itu berhenti di sini. Kemudian ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Tapi AR-nya dia masih jadi satu. Ini harusnya AR-nya dipotong menjadi tiga bagian.
LN yang ini punya AR sendiri, LN yang ini punya AR sendiri, LN yang ini punya AR sendiri. Semacam itu. Coba contoh satu lagi, ini juga sama. Ketika kita punya data LN gitu ya, yang ini kan kalau kita lihat tadi LN yang ini itu 12 gitu ya, sementara LN yang ini dia berada di sini. Maka AR-nya itu juga harus dipotong mengikuti eh, apa istilahnya? Menyesuaikan dengan LN yang ini, kemudian AR yang di sini juga dipotong menyesuaikan dengan LN yang di sini. Nah, ini nanti pemotongannya tidak bisa seperti ini, tapi jadi saya kira jelas ya. Jadi LN yang ini nanti punya AR sendiri, LN yang ini dia punya AR sendiri. Dia tidak bisa AR-nya digabung seperti itu. Itu untuk transportasi LN dan AR. Kemudian masih juga terdapat data transportasi air yang perlu diperbaiki menyesuaikan dengan penutup lahan. Tadi yang saya sampaikan, jika pemeriksaannya bersama dengan penutup lahan, maka penandanya ada di sini. Ini transportasi dan penutup lahan. Kita lihat di sini itu terdapat gap. Jadi penutup lahannya berhenti di agak di sini, sementara jalannya hanya di sini. Nanti di tengahnya ada gap. Nah, yang semacam ini nanti komentar saya adalah mohon dapat diperbaiki. Saya geser ke kanan. Ini mohon diperbaiki agar tidak ada gap maupun overlap. Saya tidak membatasi mau seperti apa cara memperbaikinya. Yang penting tidak ada gap dan tidak ada overlap. Karena itu kecil sekali, dia hanya kesalahan topologi saja. Kemudian seperti ini. Ini nanti kalau kita lihat dari 50 penanda itu satu yang berbeda tadi, tapi yang semuanya yang lainnya sama permasalahannya adalah untuk transportasi AR yang dia ada di luar penutup lahan. Jadi ini penutup lahannya hanya sampai di sini, transportasi airnya sampai sana. Ini saran saya adalah nanti penutup lahannya mengikuti batas terluar dari objek yang dipetakan. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi dia sangat banyak kecil-kecil seperti ini, tapi ini secara topologi dia salah, jadi harus diperbaiki. Kemudian secara umum catatan dan lain akan ada disampaikan di catatan di bawah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah unsur bangunan dan fasilitas umum. Ini terima kasih juga di unsur bangunan sudah menyertakan unsur bangunan cukup bagus. Kemudian struktur datanya juga sudah sesuai, namun tadi koordinatnya perlu diubah. Kemudian lagi-lagi kita masih menemukan ada bangunan yang belum terdigitasi. Kita lihat contohnya, catatan di sini. Bangunan itu kodenya selalu berawal dengan 2. Mohon maaf, dengan 3 ya. Dengan 3. Kalau belum terdigitasi, kemungkinan 32. Ini contoh, di sini saya melihat ada bangunan yang belum terdigitasi. Ini juga contoh, di sini bangunan di sekitarnya sudah terdigitasi, akan tetapi di situ belum. Ini bangunan kalau kita lihat yang kuning ya. Nah, ini bangunan sudah ada, yang ini belum ada. Nanti mohon ini dilengkapi. Kemudian terdapat digitasi bangunan yang tidak sesuai dengan sumber data. Ini mungkin yang ini. Betul. Jadi ini kalau kita lihat bangunan dan digitasinya itu dia tidak match, tidak apa namanya, tidak sesuai gitu ya. Nanti mohon ini untuk dapat disesuaikan. Kemudian catatan berikutnya adalah terdapat data bangunan air yang perlu diperbaiki menyesuaikan dengan penutup lahan air atau sebaliknya. Ini lagi-lagi sama catatan seperti tadi. Akan tetapi sekarang kita lihat yang bangunan ya. Jadi transportasi yang ini catatan pemeriksaan penutup lahan dan bangunan. Ini kalau kita lihat ke sebelah kanan, nanti ada, oh ya, sorry, saya lupa lagi. Ada nanti yang saya berikan kode 99, ini adalah kode exception. Jadi untuk yang saya berikan kode di, di 3 ini ya, yang saya berikan kodenya 99, dia exception, dia nggak perlu diperbaiki. Contoh di sini, ini ada bangunan yang setelah saya cek memang dia ada di atas jalan, dia overlap, kedetek sebagai sebuah kesalahan, tapi ini di exception, jadi nggak ada masalah. Kemudian tadi bangunan yang belum terdigitasi sudah ada ya, sudah di sini ada juga.
Oh ya, yang bangunan yang belum tervisitasi tadi saya juga menemukan di sini. Jadi di penutup lahannya ada, tapi di layar bangunan belum ada. Ini juga sama, di penutup lahan ada, tapi di layar bangunan belum ada. Nanti mau dilengkapi. Kemudian ini contoh yang kodenya 1 itu nanti adalah poligon-poligon bangunan yang sampai di luar penutup lahan seperti ini. Penutup lahannya lewat sini, tapi poligon bangunannya sampai sana. Ini nanti mohon diperbaiki, penutup lahannya mengikuti batas terluar objek yang dipetakan. Kemudian saya lanjutkan ke penutup lahan. Nah, di penutup lahan, alhamdulillah juga sudah ada datanya, cukup bagus. Kemudian untuk strukturnya sudah sesuai, sistem koordinatnya yang perlu diperbaiki, disesuaikan ke UTM zona 49S. Nah, di penutup lahan itu catatannya hanya 1, tapi ini terkait dengan 3 unsur yang lain, bangunan AR, perairan AR, dan transportasi AR, di mana perbaikannya itu memerlukan penyesuaian dengan ketiga unsur yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi di bagian ini perlu saya tambahkan bahwa eh, lebih detail penyesuaian terhadap 3 unsur itu tidak hanya menutup celah yang boleh dibilang gap kecil-kecil gitu ya. Saya contohkan di data langsung di sebelah sini. Kita bisa melihat di sini, ini adalah batas terluar dari penutup lahan yang sudah dipetakan. Kemudian ini adalah data transportasi yang sudah dipetakan sehingga di sini ada celah. Nah, ini yang saya harapkan nanti pemohon juga sekalian memetakan di bagian eh, yang yang belum terpetakan ini gitu ya, sampai ke batas transportasi air yang sudah dipetakan. Ini ada beberapa contoh kejadian serupa. Hmm, Ini saya berikan penanda dengan kode 42. Contoh lain seperti ini. Jadi di sini selesai penutup lahan di sini, tapi di depannya kosong. Ini nanti saya harapkan ini sekalian ditutup saja, gitu ya. Eh, saya tadi mungkin ada yang terlewat di bagian transportasi AR. Jadi eh, ada yang belum saya sampaikan. Contoh eh, memotong data mungkin ya, yang eh, agar teman-teman nanti tidak eh, rancu gitu. Seperti apa sebenarnya yang saya maksudkan. Saya mungkin ngambil contoh ini dulu. Yang tadi 3, misal tadi kan saya sebutkan ini ada LN sampai sini gitu ya, transportasi LN sampai sini, kemudian transportasi LN, transportasi LN. Bagaimana cara motongnya? Nanti itu si eh, transportasi AR ini cukup kita potong dengan cara kira-kira seperti ini. Hmm, 1, 2. Jadi yang di atas ini ikut ke atas, yang di sini ikut ke transportasi LN yang di sini, yang di sini ikut ke transportasi LN yang di sini. Sehingga nanti kita akan punya 3 data yang berbeda. Eh, saya pikir itu untuk bagian hasil pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, karena masih adanya beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki tadi, maka kami simpulkan bahwa peta ini belum dapat direkomendasikan, masih memerlukan beberapa perbaikan. Nah, nanti setelah selesai melakukan perbaikan, perlu ditindaklanjuti dengan konsultasi kembali kepada badan. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana eh, dengan mekanisme sebelumnya maksud saya, di mana kita harus melakukan pendaftaran ulang dan sebagainya. Untuk kali ini, karena kami sudah melakukan perubahan mekanisme di internal kami, nanti proses perbaikan itu tinggal langsung menghubungi ke tim supervisi sebelumnya. Dalam hal ini bisa menghubungi saya, nanti kita sepakati waktu untuk pemeriksaannya seperti itu. Nanti saya akan tanda tangan di bawah sini. Nah, di sini nanti akan saya berikan link atau tautan untuk unduh data penanda kesalahan seperti yang tadi kita contohkan ya. Misalnya ini tadi 1, 2, 3, 4 data ini nanti akan saya sertakan pada link yang ada di sini. Kemudian yang terakhir di sini nanti akan saya sertakan link untuk video penjelasan yang seperti yang saya sampaikan saat ini. Eh, Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu pada kesempatan yang eh, lain. Semoga dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.